Halo, selamat datang di channel Sahabat Hijrah. Buat kalian yang ingin tahu seputar tentang agama Islam, sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sejarah-sejarah sahabat-sahabat Rasul, boleh banget. Jangan lupa di follow dulu, di like dulu, di komen, dan dibagikan kepada teman-teman kalian. Semoga menjadi berkah, semoga menjadi sebuah pahala yang baik buat amal jariah kalian nanti. Untuk rangkuman pertamanya, oke, di sini aku mau ngejelasin tentang sahabat Nabi Anas bin Malik An-Ansori. Ya, jadi sahabat Nabi yang pertama, bukan yang pertama sih, jadi salah satunya ya, bisa dibilang satu-satunya. Cuma kalau dari buku ini itu yang pertama. Anas bin Malik An-Ansori. Allahumma rzuqhu ma'alan wa ala waladan wa barik lahu, ya Allah, berikanlah dia harta dan keturunan, berkatilah dirinya. Doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik An-Ansori, ya. Anas bin Malik masih muda, belia sewaktu ibunya yang bernama Humaisah mengajari 2 kalimat syahadat. Humaisah menyamai di hati Anas, ya kan, benih cinta kepada Nabi, pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa azkam salam, katanya kan. Anas pun langsung tertarik untuk menyimak bacaan 2 kalimat syahadat itu. Tak mengherankan, alat pendengaran ada kalanya dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum mata memandang. Jadi kita emang nggak pernah lihat Rasul, nggak pernah lihat wajahnya Rasul, tapi kita cinta kepada Rasul. Itu yang dinamakannya dengan cinta Allah dan cinta agama, ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap bisa berjumpa dengan Nabi yang bermukmin di Mekah, atau berharap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan mengunjungi mereka di Yasrib, Madinah, agar dia puas melihatnya. Dia gembira karena telah berjumpa dengannya, katanya. Selang beberapa waktu di kota Yasrib yang beruntung ini, tersebar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka penghuni semua rumah menjadi ceria. Setiap hati manusia pun menjadi riang gembira. Siapa sih yang nggak senang gitu sebuah kotanya ataupun sebuah kampung ataupun daerahnya itu didatangi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Justru kalau kita umat Islam pasti merasa senang banget. Kita lanjut lagi ya. Segenap mata dan kalbu manusia dilimpahi ketertarikan untuk menanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang sedang dalam perjalanan menuju kota Yasrib. Anak-anak muda setiap hari berseru, Muhammad sudah datang. Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari menuju sumber suara. Namun dia tidak menjumpai manusia yang agung dinanti-nantinya. Nah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih Anas ini pengen ketemu banget sama Nabi Muhammad. Dan akhirnya dia kembali dengan hati yang pilu, katanya, hati yang sedih, kurang ceria karena enggak ketemu Nabi. Pada suatu hari yang cerah dan segar, sejumlah laki-laki di kota Yasrib berseru lantang untuk mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan seorang sahabatnya tak lama lagi bakal di Madinah. Beberapa laki-laki dewasa beserta bergerak menuju jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Yang bakal dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka semua berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka yang juga banyak anak-anak usia belia yang dengan wajah berseri-seri dan hati bunga, katanya, ikut berlari menyongsongkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rombongan anak-anak usia beliau itu terselip seorang bocah yang bernama Anas bin Malik An-Ansori. Rasulullah SAW, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pun tiba. Mereka berdua disambut meriah oleh penduduk Madinah yang berdiri berdesak-desakan. Mereka laki-laki, dewasa, dan anak-anak, sedangkan kaum ibu dan para gadis menyaksikan dari atap rumah kedatangan Rasulullah SAW. Mereka bertanya-tanya, yang mana ya Rasulullah, katanya. Dia kan belum ada yang tahu kan, Nabi Muhammad yang mana nih, Nabi Muhammad, katanya.
Kan bertanya tuh yang mana remaja itu. Itulah hari yang sangat bersejarah. Anas masih mengenangnya hingga usianya menginjak lebih dari 100 tahun. Ya. Tak lama Rasulullah SAW tiba di Baniah dan bermaksud untuk menetap di sana. Humaisah binti Milhan ibunda Anas datang menghadap beliau. Humaisah mengajak anaknya yang masih kecil untuk menghadap, katanya. Saat itu Anas berambut poni dengan jeluzuran rambut kecil bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Humaisah memberi salam kepada Nabi SAW. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada laki-laki dan perempuan dari golongan Ansor menghadap kepadamu kecuali mereka menyerahkan hadiah kepadamu," katanya. "Ambillah dan jadikanlah dia pembantumu." Siapa yang dikasih kepada Rasulullah oleh Humaisah? Kalian pengen tahu? Ya, benar. Itu adalah Anas al-Ansori. Dia itu dikasih ke ke Rasulullah gitu loh. Jadi kayak anak angkat gitu loh. Nih ceritanya ya. Oke, kita lanjut cerita lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gembira mendengar kata-kata Humaisah dan menerima Anas dengan wajah yang berseri-seri. Tuh, siapa sih yang nggak senang diangkat menjadi anak Rasul, ya kan? Anak Nabi Muhammad SAW yang kita Rasul kita satu-satunya yang kita cintai. Beliau merengkuh kepada Anas dengan tangannya yang mulia. Beliau mengusap rambut Anas dengan jari-jari yang lembut. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah menerima Anas sebagai anggota keluarganya. Anas atau Unais sebagai penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja. Pada waktu itu umur 10 tahun gitu. Dan dia dibahagiakan menjadi khadam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu berada dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, yang mana dia beroleh petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara menyucikan diri. Terus dia juga menerima seluruh hadis Rasulullah SAW sehingga hadis-hadis itu memenuhi ruang kalbunya. Dia juga mengetahui keadaan, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang kita ketahui orang lain, katanya. Selama tinggal dalam lingkungan Nabi SAW, Anas mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang anak dari ayahnya gitu. Dia menyaksikan pula secara langsung keagungan sifat Rasulullah yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Ya, siapa sih yang gak iri? Jadi diangkat menjadi anak Rasul, terus dikasih didikan secara oleh Rasul itu secara gimana ya, secara Islam banget gitu. Kita lanjut lagi ya. Mari kita persilahkan Anas untuk menuturkan beberapa kisah menarik dari pengalaman diasuh oleh Rasulullah SAW. Dia sangat memahami hal ini dan dia sangat layak untuk mengisahkan. Inilah penuturan Anas bin Malik. Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki akhlak yang paling baik, manusia yang paling lapang dada gitu loh, dan manusia yang paling penyayang. Suatu waktu beliau menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun, kata Anas, pergi untuk membelinya. Di tengah jalan tergerak hatiku untuk bermain bersama anak-anak di pasar dan akibatnya tidak kulaksanakan apa yang diperintahkan. Ini kebanyakan anak kecil yang sekarang, ya kan. Tapi dia kalau nggak salah tuh, ya kita baca aja ceritanya ya. Nih, dilaksanakan Rasulullah SAW kepadaku. Sewaktu aku bertemu dengan anak-anak, aku merasa ada seorang laki-laki berdiri di belakangku dan dia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang. Nih, ternyata dia Rasulullah SAW. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apa kamu sudah kerjakan apa yang kuperintahkan?" Aku menjadi gugup dan menjawab, "Baiklah, akan kukerjakan sekarang ya Rasulullah. Demi Allah, aku sudah menjadi hadam beliau selama 10 tahun. Tapi apapun itu yang kulakukan selama 10 tahun itu, beliau tidak pernah berkata, 'Kenapa kau lakukan ini?' Dan beliau tidak pernah membicarakan apa yang kulaksanakan dengan kata, 'Kenapa kamu tidak mengerjakannya?' gitu ya, secara halus gitu ngatainnya. Apabila memanggil Anas, Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan manja dan sayang. Kadang-kadang beliau memanggilnya dengan nama Unais, kadang-kadang beliau memanggilnya dengan sebuah anakku. Rasulullah kerap memberikan nasihat yang memenuhi kalbu Anas. Salah satunya ialah, "Anakku, kalau kau mampu," nih pesannya satu, "Anakku, kalau kau mampu menjalani pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki di hatimu kepada siapapun, maka lakukanlah anakku.
tolong ya buat kalian yang lagi nonton, yang udah punya anak ataupun punya saudara anak kecil gitu, pesan yang kayak gini tuh sampaikan gitu loh. Jadi biar biar menjadi suatu motivasi pencapaian dia gitu loh. Jangan lupa di follow juga ya akun ini agar berkembang, agar bisa memotivasi sahabat-sahabat. Saya juga tidak meminta untuk imbalannya juga, karena saya juga ingin belajar untuk sebuah sejarah-sejarah agama. Oke, kita lanjut. Anakku, kalau kau mampu menjalani pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki di hatimu kepada siapapun, maka lakukanlah anakku yang begitu termasuk sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan berada di surga bersamaku. Anakku, kalau kau masuk ke dalam rumah, ucapkan salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga penghuni rumah. Itu sebuah pesan dari Rasulullah kepada Unais. Itu juga sebenarnya pesan buat orang tua kepada anak-anaknya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu dia mengisi hatinya dengan ilmu yang diterimanya dari Rasulullah SAW, dan dia mencoba mengasah otaknya dengan ilmu fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW pada masa panjang itu. Anas telah banyak menghidupkan kalbu para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Dia kerap pula menyampaikan sabda dan kebiasaan Rasulullah SAW kepada orang lain, dan dalam usia panjang ini Anas menjadi rujukan bagi kaum muslimin pada masa itu. Mereka akan mengadu kepadanya setiap kali mereka menghadap kesulitan, setiap kali mereka bimbang dan memutuskan suatu perkataan hukum. Mereka mendatangi Anas dan meminta keputusan kepadanya. Ini kayak hakim gitu deh ya, juga sepanjang kisahnya juga. Salah satu ialah sebagian dari orang yang beradu pendapat perihal persoalan agama tentang kebenaran teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas mengenai perkara tersebut. Anas berujar, aku tidak pernah menyangka kalau aku akan hidup untuk menyaksikan orang-orang seperti kalian yang terbentah-bentah soal telaga Rasulullah. Katanya, sudah banyak perempuan tua yang hidup sebelum aku, yang mana setiap kali dia melakukan salat pastilah dia berdoa kepada Allah supaya diberi air minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sepanjang hayatnya, Anas masih terus hidup dengan kenangan indah atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat bahagia dan pada hari ketika ia bertemu dengan beliau, dan dia sangat terguncang saat terpisah dengan beliau. Dia kerap membahas hal itu berulang-ulang. Anas sangat berusaha keras untuk meneladani perbuatan dan mengamalkan ucapan Rasulullah SAW. Dia menyukai apa yang disukai Nabi SAW dan membenci apa yang dibenci beliau. Katanya ada 2 hari yang paling sering diingatkan saat bersama Nabi SAW. Hari ketika dia pertama kali bertemu dengan Nabi SAW dan sewaktu beliau wafat. Apabila dia mengenang hari pertama dia berdua dengan Rasulullah, dia menjadi gembira dan penuh semangat, seolah-olah dia menghirup aroma wangi gitu. Namun apabila teringat pada hari ketika Rasulullah wafat, dia menjadi sedih dan menangis terseduh-seduh. Bahkan dia mampu membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya saat itu menangis. Dia kerap berkata, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke negeri kami, dan aku pun melihat beliau sewaktu beliau wafat. Sampai sekarang aku belum menemukan hari lain sebagaimana kedua hari pada hari beliau datang ke Madinah. Jadi 2 hari yang spesial, bisa dibilang 2 hari spesial. Beliau datang ke Madinah, beliau pun mampu menerangi semuanya, dan pada hari beliau menjelang wafat menuju ke hadirat Tuhannya, maka semuanya seakan-akan menjadi gelap gulita. Kali terakhir aku melihat beliau ialah hari Senin, waktu tirai kamar beliau disingkap. Aku melihat wajah beliau serupa lembaran kertas. Pada waktu itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja aku merasa tidak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberikan isyarat kepada mereka untuk tenang. Kemudian Rasulullah wafat di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih memikat hati kami melebihi wajah beliau saat kami menimbun jenazah beliau dengan tanah. Rasulullah SAW, aku sering mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untukku ialah Allahumma irzuqhu ma'alan wa waladan wa barik lahu, katanya.
Ya Allah, berikanlah dia harta dan keturunan dan berkatilah hidupnya. Allah mengabulkan doa Nabi-Nya dan Anas menjadi orang dari golongan Ansor yang memiliki paling banyak harta. Dia memiliki keturunan yang sangat banyak sehingga jika dia ingin melihat anak dan cucunya cucunya maka jumlahnya melebihi 100 orang katanya. Allah Subhanahu wa taala memberkati umurnya sehingga dia hidup 1 abad lamanya. 100 tahun dong, 1 abad ya. Oke, lanjut lagi. Anas senantiasa mengharapkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya pada hari kiamat. Dia kerap berucap, aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu Unais. Tatkala Anas mulai sakit-sakitan menjelang meninggal, dia berkata kepada anak kerabatnya, talkin aku kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia terus-terusan mengucap kalimat tersebut sampai dia meninggal. Dia berwasiat kepada keluarganya mengenai sebuah tongkat kecil milik Rasulullah, berpesan agar tongkat itu dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi jenazahnya Unais, ya kan, sama anak-anaknya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga sesudah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Khumaisah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslim. Jadi singkat cerita mungkin segitu saja. Untuk mengenai lebih mendalam riwayat hidup Unais bin Malik, silahkan membaca di surah Al-Isabah ayat 1 sampai 71. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih jelasnya lagi, pengen lebih dalamnya lagi, ini ada banget nih, ada Al-Isabah 1 sampai 71, Al-Istiab Hamisi Al-Hisabah katanya. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Mungkin itu cerita pendek untuk kisah sahabat Rasul ya, yang mana Anas bin Malik ini Al-Ansori ini sebagai anak angkatnya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW juga. Dan gua kurang lebihnya dalam perkataan dan penyampaian mohon untuk dikoreksi dan dimaklumi, karena saya juga masih belajar, karena saya juga masih pemula dan masih awam juga. Karena mungkin dari buku kita bisa tahu sejarah, karena mungkin dari buku kita bakalan tahu dari arti sebuah sejarah gitu kan. Jangan pernah berhenti untuk membaca, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, karena waktu adalah ilmu, adalah membaca adalah ilmu. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di follow untuk yang suka agar tidak ketinggalan videonya. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jadi kasih ke saudara kalian, siapa tahu ada yang berminat ataupun tertarik gitu dengan membaca membaca sejarah-sejarah ini, boleh banget. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya robbal alamin.